Sah? Sah. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Siapa keluarga pasien? Saya istrinya Abah. Jangan dengerin dia, dia orang gila yang ngaku-ngaku jadi istrinya Abah. Kamu mau kemana? Kamu sebenarnya naksir sama saya kan? Gak usah munafik. Lilit, kamu udah nikahin Abah. Sekarang suami aku kamu ngombat juga. Gak tau malu. Udah kamu gak ada banyak ngomong deh. Cinta sejati bukan hanya tentang kata manis dan pelukan hangat. Cinta sejati adalah mampu menahan setiap tetes air mata, melawan luka yang menusuk hati, dan mampu berdiri tegar saat badai datang dari dalam rumah sendiri. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah pilu dari seorang perempuan yang bernama Lilis. Mari kita sambut narasumber kita. Halo Mbak Lilis, apa kabar Mbak? Baik, Mbak. Silakan duduk Mbak. Mbak Lilis, kami sangat mengapresiasi Mbak Lilis mau hadir di sini dan membagikan kisahnya Mbak. Apakah kamu sudah siap? Siap, Mbak. Silakan Mbak. Awalnya saya hanya gadis kampung biasa, Mbak. Saya bekerja sebagai pembantu di rumah Juragan Cakra saat statusnya masih seorang duda, Mbak. Beliau baik sekali. Saking baiknya, beliau bahkan membiayai pengobatan ayah saya waktu sakit di kampung, Mbak. Bahkan tanpa pikir panjang, Mbak. Dia bilang bahwa semua ini sudah menjadi tanggung jawabnya, Mbak. Saya jadi terharu, Mbak. Saat ayah saya meninggal, beliau juga yang membiayai semua penguburan ayah saya, Mbak. Baik sekali ya majikan kamu itu Mbak. Tapi anaknya, Mbak. Kenapa Mbak Lilis? Anaknya kenapa? Anaknya menuduh saya menikahi ayahnya hanya untuk mengincar hartanya, Mbak. Oh, jadi kamu akan menikah dengan juragan, dengan majikan kamu? Nggak jadi dong Mbak, kalau anaknya menentang gitu. Jadi, Mbak. Tapi apa Mbak? Mana saksi? Sah? Sah. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Saat setelah akad nikah berlangsung, penyakit jantung Juragan Cakra kumat, Mbak. Abah kenapa Abah? Abah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Abah, astagfirullahaladzim. Abah, bangun Abah, ya Allah. Ini gimana Pak? Bu, tolong bantuin Abah. Bah. Teh, kamu apain Abah? Saya nggak tahu Teh, tiba-tiba tadi Abah tiba-tiba pingsan. Alah, nggak tahu. Jelas-jelas Abah pingsan gara-gara kamu. Ngaku kamu. Iya, saya tahu dari awal kamu cuma bawa bencana ke rumah ini. Ini baru jadi istrinya Abah. Udah bikin Abah sekarang kayak gini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa kalian fitnah saya kayak gitu? Saya sama sekali nggak ada niatan jelek ke Abah. Udahlah, kamu gak usah pakai sumpah segala. Mulai sekarang kamu harus jauhin Abah. Enggak, saya udah jadi istri sahnya Abah. Saya berhak buat ngurus Abah. Saya anaknya, jadi saya berhak melarang kamu buat dekatin aku. Kang, bawa Abah pergi. Minggir kamu. Pak, tolong bantu saya Pak. Abah. Ayo Kang.
Makasih ya, Pak. Kasih, Pak. Kamu ngapain? Aku mau ke rumah sakit, mau nemenin Abah. Alah, alasan. Bilang aja. Kamu mau mastiin kalau Abah udah mati, ya kan? Astagfirullahaladzim, Kang. Kenapa Akang fitnah saya kayak gitu, Kang? Udahlah, kita tahu motif kamu. Kamu mau dinikahin sama Abah supaya kamu ngincer hartanya aja, kan? Enggak kayak gitu. Saya nggak ada niatan kayak gitu sama sekali. Saya cuma mau ngerawat Abah. Alah, udahlah. Kamu tuh gak usah ngeles. Saya udah tahu semua niat busuk kamu. Bukan nangis segala. Udah yuk, Kang. Kita harus bawa Abah ke rumah sakit. Ayo. Jadi anak suaminya Mbak dan suaminya itu gak mau menganggap bahwa Mbak Lilis itu adalah istri dari ayahnya. Iya Mbak. Kok bisa gitu sih Mbak? Saya juga nggak ngerti Mbak. Lalu Mbak Lilis, setelah kejadian itu, apa yang kamu lakukan? Akhirnya saya nekat menyusul ke rumah sakit Mbak. Karena biar bagaimanapun, majikan saya sudah menjadi suami saya Mbak. Assalamualaikum. Lilis, kamu tuh beneran gak punya otak ya? Udah dilarang datang ke sini, masih nyamperin juga. Paling cuma mau mastiin warisannya doang kali. Terserah ya kalian mau ngomong apa. Saya datang ke sini karena saya mau memenuhin kewajiban saya sebagai istrinya Abah. Saya khawatir sama Abah. Kamu gak usah sok peduli deh. Bener kata Kang Randy. Kamu kesini cuma mau mastiin harta warisannya Abah aja kan? Saya sama sekali gak ada kepikiran soal warisan sedikit pun. Saya datang ke sini karena saya khawatir sama Abah. Saya takut Abah kenapa-napa. Siapa keluarga pasien? Saya istrinya Abah. Jangan dengerin dia, Sus. Dia orang gila yang ngaku-ngaku jadi istrinya Abah. Saya anaknya. Boleh kan saya masuk? Ayo, silakan. Ayo kan kita masuk. Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Jadi apa yang Mbak Lilis lakukan? Kalau Mbak Lilis dilarang untuk menemui suami sendiri. Saya hanya bisa pasrah Mbak. Saya hanya bisa berdoa sama Allah. Semoga Allah memberi saya kekuatan dalam menghadapi semuanya Mbak. Dan alhamdulillah, akhirnya suami saya memanggil saya dan meminta saya untuk merawat beliau, Mbak. Oh, Mbak Lilis, alhamdulillah. Akhirnya bisa ketemu lagi dong sama suami. Iya, Mbak. Akhirnya saya bisa bertemu suami saya. Saya bisa menunaikan kewajiban saya. Dan anak sambung Mbak gimana Mbak akhirnya? Apa dia juga menerima kehadiran Mbak Lilis sebagai ibu sambungnya? Enggak, Mbak. Mereka tidak mau menerima saya. Bahkan mereka kembali memfitnah saya, Mbak. Bawa apa kamu? Ini obat buat Abah. Jangan pikir saya nggak tahu ya niat busuk kamu. Ini racun kan? Kamu mau membunuh Abah supaya warisan Abah jatuh ke kamu semua, ya kan? Astagfirullahaladzim teh. Saya tahu teh, saya bukan orang kaya, saya orang biasa. Tapi saya sama sekali gak ada kepikiran buat nguras hartanya Abah. Kok teteh bisa-bisanya mikir kayak gitu teh? Jangan pikir saya bodoh ya.
Saya ini anaknya Abah. Saya nggak mau lah terjadi sesuatu sama Abah. Jadi saya mau semua obat yang dikasih ke Abah harus lewat saya. Kalau emang teteh pintar, teteh harusnya tahu dong, ini obat atau racun teh. Kurang ajar kamu ya. Kamu ngatain saya bodoh. Apa-apaan ini? Kamu jangan keterlaluan ya, Sita. Abah, aku cuma mau mastiin kalau dia tuh nggak ngeracunin Abah. Jangan sembarangan kamu nuduh. Aku nggak sembarangan nuduh, Bah. Aku punya buktinya. Mana buktinya? Nih, Abah lihat aja nih, tuh. Kamu benar-benar kelewatan ya. Ini obat dari dokter. Ayo minta maaf. Aku minta maaf sama dia. Iya, minta maaf. Kamu jangan kurang ajar sama Ibu Lilis ya. Lilis itu ibu kamu. Dia sudah menikah sama Abah. Lilis, maafin Sita ya. Mungkin dia belum bisa nerima kamu. Gak apa-apa, Abah. Lis, kamu kenapa? Enggak apa-apa kok. Saya obatin ya. Gak usah. Kamu kenapa? Kamu masih marah sama saya. Saya minta maaf deh kalau saya selalu marah-marahin kamu. Kamu gak usah so suci deh. Kamu sebenarnya naksir sama saya kan? Gak usah munafik. Kamu tuh sebenarnya gak puas sama Abah kan? Lilis! Bangun kamu. Dasar perempuan iblis. Ngapain kamu? Sayang, dia maksa aku tuh puasin dia. Katanya dia gak puas sama Abah. Emang gak bisa ya kamu dikasih hati? Ngelunjak, dasar murahan! Teteh harus dengerin dulu penjelasan saya, teh. Bukan gitu, teh. Gak usah banyak ngomong. Dasar perempuan bangga gak tau malu! Gak gitu, teteh bisa paham. Kang Randy yang... Jelas-jelas kamu yang kegatelan sama suami aku. Masih mau ngeles? Gak, teh, bukan gitu. Saya pernah disumpah. Kang Randy, teh. Cukup. Kamu udah dinikahin sama Abah. Sekarang suami aku kamu ngombat juga. Gak tau malu. Enggak, teh, enggak, teh. Kang Randy yang... Udah kamu gak usah banyak ngomong deh. Bangun, bangun, bangun. Ampun, teh. Dengerin aku. Sekali lagi kamu masih ganggu suami aku, saya bakalan bikin hidup kamu menderita. Sadis sekali anak sambung, Mbak. Iya Mbak, padahal saat itu suaminya yang salah Mbak. Mbak, kenapa kamu pada saat itu nggak coba melaporkan tindakan suami anak sambung Mbak kepada suami Mbak sendiri? Tadinya saya mau melaporkan Mbak. Tapi anak sambung saya keburu cerita sama abahnya Mbak. Nah, terus apa kata Abah? Saya nggak tahu Mbak, saya nggak tahu dia cerita apa. Tapi yang jelas, saat itu suami saya marah-marah Mbak. Dan suami saya menganggap saya perempuan murahan. Lilis, kenapa kamu berbuat begitu sama Randy? Abah harus percaya sama Lilis, Abah. Lilis gak pernah macam-macam, Abah. Semua yang dikatakan oleh Teh Sinta itu fitnah, Abah. Udah Lilis, kamu tuh jangan kebanyakan ngeles. Bah, Lilis ini pinter acting. Dia di depan Abah so nangis,
sok suci. Padahal aslinya bermuka dua. Diam kamu. Bah, Abah itu terlalu baik sama Lilis. Perempuan murahan kayak dia ini gak pantas ada di rumah ini. Lilis, kurang apa Abah sama kamu? Abah nikahi kamu supaya kamu bisa naik derajat. Tapi kamu tega mengkhianati Abah. Enggak, Abah. Lilis gak pernah hianati Abah. Lilis cuma pengen jadi istri yang terbaik buat Abah. Lilis gak pernah macem-macem, Abah. Ini semua bohong, ini semua fitnah. Abah harus percaya sama Lilis, Abah. Kamu tega mengkhianati Abah. Cukup lah, Lilis. Sudahi semua sandiwara kamu ini. Semua orang di sini juga tahu siapa kamu sebenarnya. Cukup. Cukup, Sita. Lilis, kamu bilang Abah harus percaya sama kamu. Tapi sekarang Abah bingung. Abah harus percaya sama yang mana? Abah harus percaya sama Lilis, Abah. Lilis gak pernah macam-macam. Lilis setia sama Abah, demi Allah, Abah, demi Allah. Lis, udahlah. Sekarang lebih baik kamu beresin semua barang-barang kamu. Kamu pergi dari rumah ini. Abah tuh udah gak percaya lagi sama kamu. Abah. 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 Lilis, kamu jangan pergi. Rumah kamu di sini. Abah. Kalau kamu memang benar, kamu pasti dilindungi Allah. Tapi kalau kamu bohong, pasti ada karmanya. Abah, Lilis berani bersumpah, Abah. Lilis gak pernah hianati Abah. Udah. Abah percaya kamu. Abah, makasih banyak, Abah. Makasih banyak Abah udah percaya sama Lilis. Udah, Lilis, udah. Balik ya. Sabar Mbak Lilis. Sebagai sesama perempuan, saya bisa membayangkan bagaimana perasaan kamu hampir dilecehkan kemudian difitnah. Sabar ya Mbak. Udah, kamu tenangkan diri dulu Mbak. Mbak Lilis, kalau kamu nggak siap untuk melanjutkan apa-apa Mbak, kita break dulu Mbak. Insya Allah saya siap, Mbak. Yakin Mbak Lilis? Lalu setelah kejadian itu Mbak, apa yang terjadi? Setelah kejadian itu, saya berusaha menghindari Kang Randy, Mbak. Setiap saya berpapasan dengannya, saya kabur, saya pergi. Saya takut, Mbak. Tapi Kang Randy malah semakin menjadi-jadi, Mbak. Menjadi-jadi gimana Mbak? Malam itu
menjadi malam yang paling kelam buat hidup saya, Mbak. Menjadi malam paling jahanam buat saya, Mbak. Menuntaskan urusan yang kemarin dong. Hancur, Mbak. Hati saya, perasaan saya, bahkan harga diri saya, Mbak. Hancur semuanya, Mbak. Kamu salah satu perempuan paling tegar yang saya pernah temui, Mbak. Kalau kamu udah siap, silakan dilanjutkan, Mbak Lilis. Setelah kehormatan saya dihancurkan, Mbak, saya merasa menjadi wanita paling kotor di dunia ini, Mbak. Tapi, Mbak, saya bahkan gak bisa menceritakan semuanya, Mbak. Sama siapapun, bahkan sama suami saya sendiri, Mbak. Kamu gak usah so suci deh. Kamu sebenarnya naksir sama saya kan? Gak usah munafik. Kamu tuh sebenarnya gak puas sama Abah kan?
kenapa belum tidur, Abah? Kamu habis nangis? Enggak, ini tadi habis kelilipan aja di dalam. Kirain habis nangis. Yuk kita tidur yuk. Abah istirahat ya. Beberapa bulan setelah kejadian pemerkosaan itu, Mbak, saya hamil, Mbak. Hamil, Mbak Lilis? Mbak, maaf banget aku bertanya. Apa Mbak Lilis tahu itu anak siapa? Saya nggak tahu, Mbak, siapa ayah dalam anak kandungan saya, Mbak. Tapi hati kecil saya berkata bahwa ini anak Kang Randy, Mbak. Astagfirullahaladzim. Jadi, kamu mengandung anaknya Kang Randy? Iya, Mbak. Saya mengandung anak dari suami anak sambung saya sendiri, Mbak. Lalu suami kamu, apakah Abah tahu mengenai kehamilan kamu? Dia tahu, Mbak. Bahkan dia sangat senang sekali, Mbak. Karena dia pikir itu adalah anak kandungnya, Mbak. Abah. Makasih, Lilis sayang. Ini minumannya. Pelan-pelan. Oh, iya. Lilis, kenapa? Gak tahu, Abah. Dari kemarin tiba-tiba kepala Lilis pusing banget. Terus mual banget rasanya. Sita! Sita! Ya, Abah. Udah apa sih teriak-teriak? Sebentar lagi kamu mau punya adik. Abah yakin istri Abahnya hamil? Abah yakin 1000%. Dulu mendiang ibumu hamil kamu, dia muntah-muntah mual-mual kayak gini. Tolong jaga ibumu ya. Enggak, suruh aja dia jagain dirinya sendiri. Kenapa kamu senyum-senyum gitu? Nggak apa-apa. Aku cuma seneng aja. Istri mudanya Abah hamil. Gak usah sok perhatian deh. Itu karena kita nggak bisa punya anak kan. Makanya aku harus bantu jagain anak dia. Kamu nggak usah baper kayak begitu. Urusan kita itu nggak ada hubungannya sama Lilis dan bayinya. Jangan-jangan itu anak gue. Karena itu aki-aki nggak mungkin bisa punya anak lagi. Ini totalnya jadi berapa, Pak? Ini semua jadi 50.000 ya, Mbak. Pak, dulu dia itu pembantu. Sekarang jadi majikan. Sampai dinikahin sama juragan Cakra. Jangan-jangan dia pakai pelet kali ya? Makanya Cakra tapi suka sama dia. Astagfirullahaladzim. Jaga ya ibu-ibu mulutnya. Saya nggak pernah loh pakai pelet-pelet kayak gitu. Kalau nggak pakai, nggak usah marah. Jangan-jangan beneran pakai ya? Siapa sih yang nggak marah dikatain kayak gitu, Bu? Udah ibu-ibu, jangan pada bertengkar di sini. Gak baik sama tetangga, harus pada akur. Ada apa nih ribut-ribut? Ini pembantu sok-sokan, marah-marah, gak tau sopan santun. Lilis, gak usah kamu masukin hati ya. Gak usah pegang-pegang. Lilis, kamu lagi sakit, gak usah dipaksa ya. Ya Allah, kepala aku pusing banget. Aku yakin ada yang nggak beres sama si Randy.
Jangan-jangan mereka ada hubungan gelap. Bisa jadi. Si Randy kan perhatian banget sama si Lilis. Ngapain kamu? Ngapain kamu? Kamu kok malah yang belanja? Aturan suruh Sita. Kamu harus jaga kondisi. Maaf ya, Bang. Nih masuk. Perempuan murahan. Jangan pikir selama ini saya nggak tahu ya kalau kamu tuh godain suami saya. Maaf Sita, maksudnya apaan? Saya nggak pernah godain suami kamu, Sita. Oh, kamu masih nanya? Tadi kamu pura-pura pingsan itu maksudnya apa? Mau cari perhatian suami saya? Iya. Ya Allah Sita, beneran. Saya tadi pingsan karena saya bener-bener pusing. Saya nggak ada maksud apa-apa loh. Hah? Terus saya percaya? Enggak. Ibu-ibu di sana juga lihat kalau kamu itu godain suami saya. Enggak Sita, itu nggak benar. Saya nggak mungkin ngelakuin itu. Kamu harus percaya sama saya Sita. Enggak. Kamu nih ya, udah dikasih hati ngelunjak. Apa kamu udah hamil? Terus masih mau godain orang? Ini hukumannya, ngerti gak? Saya bisa buat kamu keguguran. Ampun. Sakit. Sakit. Itu gak seberapa ya. Itu gak seberapa dengan rasa sakit aku. Saya peringatin kamu sekali lagi. Kalau kamu masih ngegodain suami saya, bukan cuma kamu yang menderita, tapi anak kamu juga menderita. Nggak ada habis-habisnya ya mereka nyakitin kamu. Iya, Mbak. Dan saat itu, anak sambungku mengancam akan mencelakai kandungan saya, Mbak. Makanya saya hampir putus asa. Putus asa bagaimana, Mbak Lilis? Saya nggak mau kandungan saya semakin lama semakin besar. Saya takut suatu saat Cakra tahu siapa ayah dari bayi saya, Mbak. Saya depresi, Mbak. Saya mau bunuh diri, Mbak. Sekarang suami aku kamu ngombat juga, gak tau malu. Udah kamu gak usah banyak ngomong deh. Kalau kamu memang benar, kamu pasti dilindungi Allah. Tapi kalau kamu bohong, pasti ada karmanya. Maafin Mama ya, Nak. Maafin Mama. Apa tuh, sayang? Racun buat ngabisin nyawa perempuan murahan itu. Wah, kamu udah gila ya. Jangan kayak gitu ah. Aku tuh udah capek, Kang, sama perempuan murahan itu. Semuanya tuh hancur gara-gara dia. Bisa nggak sih? Sehari aja kamu nggak bahas dia. Tunggu. Kok kelihatannya kamu kayak ngelindungi dia gitu? Kamu punya perasaan sama dia? Ya enggak lah. Aku nggak ada punya perasaan apa-apa sama dia. Kamu jangan asal nuduh dong. Bagus dong kalau kamu nggak punya perasaan ke dia. Aku tuh capek banget, Kang, ngelihat dia bahagia sementara kita hancur. Tapi kenapa Mbak Lilis? Kenapa kamu kepikiran mau membunuh diri? Saya benar-benar nggak tahu, Mbak. Saat itu
Saya merasa jalan satu-satunya cuma bunuh diri. Semua beban itu terlalu berat untuk saya tanggung, Mbak. Tapi kenapa Mbak, kamu sampai terpikir mau mengambil jalan pintas seperti itu? Apa yang kamu lakukan setelah kepikiran seperti itu, Mbak Lilis? Karena saya nggak mau Cakra tahu kalau anak di perut saya bukan anaknya, Mbak. Saya takut semuanya hancur, Mbak. Akhirnya saya memilih untuk pergi, untuk menghilang, berharap semua rasa sakit ini bisa lenyap, Mbak. Abah, maafin Lilis ya. Lilis harus pergi. Lis. Lis. Sayang, Abah kenapa? Kak, kamu gimana sih? Kok malah Abah yang kamu racunin? Aku nggak ngelakuin apa-apa loh. Mana mungkin aku ngeracunin Abah? Ini pasti ulah Lilis. Ya, ini pasti ulah Lilis. Lilis! Lilis! Berhenti kamu. Kamu tega ya bunuh Abah. Kenapa kamu tega bunuh Abah? Maksud kamu apa? Udahlah, gak usah belaga pilon. Kamu kan yang bunuh Abah. Dasar perempuan gak tahu diri. Kamu udah ngancurin keluarga saya. Please, jawab kenapa kamu bunuh Abah saya? Kenapa? Jawab! Stop. Kalian pada ngapain pada kayak gini? Iya, kenapa pada ribut begini? Bapak-bapak, perempuan gak tahu diri ini udah ngebunuh bapak saya. Terus dia mau pergi gitu aja. Itu gak bener, Pak. Saya gak mungkin ngebunuh suami saya sendiri. Perempuan murahan ini pembunuh abah saya. Ngaku kamu, jawab. Iya kan kamu yang bunuh kan? Kamu jangan bunuh. Iya, bukan saya pembunuhnya. Dasar pembantu nggak tahu diuntung ya. Betul, iya. Udah dinikahi sama Pak Cakra, malah dibunuh. Ayo kita ke dalam. Yuk. Kamu lihat kondisi abah sekarang. Ini ulah kamu kan? Abah, kenapa abah? Ini abah kenapa? Ya Allah. Kenapa Abah bisa meninggal dengan cara seperti ini, Bah? Udahlah Lies, kamu tuh jangan kebanyakan drama. Kamu tahu kan? Ini semua ulah kamu kan? Ini bukan ulah aku nggak tahu kenapa abah tiba-tiba kayak gini. Dari awal aku nggak pernah percaya sama kamu karena akhirnya bakalan kayak gini. Bukan aku pelakunya. Lilis, udah kamu ngaku aja. Semuanya udah jelas loh. Sumpah bukan aku pelakunya. Abah. Ya Allah. Lis, cukup. Kamu gak usah bohong. Kamu ngaku sekarang atau enggak aku akan laporin kamu ke polisi. Kita kasih tahu warga lain. Ayo.
Saya dituduh membunuh suami saya sendiri, Mbak. Padahal saya sudah bersumpah. Saya tidak pernah melakukan itu, Mbak. Saya percaya sama kamu, Mbak Lilis. Bagaimana reaksi anak sambung kamu? Apa dia tetap melaporkan kamu ke polisi? Iya. Sita tetap melaporkan saya ke polisi, Mbak. Saya nggak bisa kebayang perasaan kamu saat itu. Kamu sudah hamil, kamu difitnah, kamu dituduh membunuh oleh keluarga kamu sendiri. Iya, Mbak. Saya benar-benar merasa hancur, Mbak. Lepasin aku. Aku harus laporin pembunuhan ini ke polisi. Kalau kamu nelpon polisi, kamu juga yang kena. Racun itu kan kamu yang beli. Jadi benar, kalian yang racuni Abah. Iya, kemana hati kalian? Kamu juga kan? Kamu yang udah perkosa aku sampai aku hamil. Jangan fitnah kamu ya. Tunggu. Apa yang dibilang Lilis tadi benar? Itu semua bohong, sayang. Kamu jangan percaya sama dia. Apa perlu aku tes DNA buat anak ini? Iya. Jawab! Ya, aku akuin. Aku perkosa dia. Aku benci sama kamu. Karena kamu gak bisa kasih aku anak. Puas kamu. Jangan bilang. Kamu yang berniat buat ngeracunin Abah juga. Iya. Ya, aku yang ngeracunin Abah. Karena kamu nyuruh aku buat ngebunuh dia. Apa benar itu, Sita? Kamu mau bunuh aku? Gara-gara aku hamil anak Abah, iya? Itu maksud kamu? Iya, aku muak sama kamu. Aku gak mau anak yang ada di perut kamu itu mewarisin semua hartanya Abah. Udah. Semua masalah ini karena kamu. Aku udah muak sama kamu. Udah, cukup kamu. Lepasin aku, Len. Lepasin, Len. Diam kamu di situ. Sakit, Ren. Jangan deket-deket. Aku bisa nyakitin kau pakai ini. Mundur. Mundur. Jangan deket-deket. Sakit. Ayo. Aku sakit, Lin. Sudah, kamu gak apa-apa. Ayo, Sita, cepetan. Mana kamu? Lepasin aku. Kamu jangan berani-berani sama aku. Aku bakalan laporin kamu ke polisi karena kamu udah bunuh Abah. Berani kamu laporin aku, ha? Berani kamu?
Cukup ya. Kamu nyakitin kita berdua. Aku mohon sama kamu. Aku minta maaf sama kamu. Aku gak akan sakitin kamu lagi. Aku janji. Maafin aku ya. Aku gak percaya sama kamu. Udah gak percaya sama kamu. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setia. Untung saja saat itu warga keburu datang. Mereka membawa saya dan anak saya ke rumah sakit. Dan beberapa warga lainnya menangkap Randi dan langsung menyerahkannya ke polisi, Mbak. Semoga saja manusia laknat itu membusuk di penjara, Mbak. Tapi bagaimana dengan kandungan kamu, Mbak? Saya mengalami keguguran, Mbak. Saya turut berduka, Mbak. Dan Mbak Sita, bagaimana kondisi anak sambung, Mbak? Anak sambung saya itu mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya. Sita, aku minta maaf ya sama kamu atas semua perbuatan aku selama ini. Saya udah jahat sama kamu. Gak apa-apa, semuanya udah berlalu. Aku udah maafin kamu kok. Makasih ya. Sita, aku mau pamit ya. Kamu jaga diri baik-baik. Ajar kamu ya. Kamu ngatain saya bodoh. Bah, lu sini pinter acting. Dia di depan Abah sok nangis, sok suci. Padahal aslinya bermuka dua. Kenapa kamu tega bunuh Abah? Jangan bilang kamu yang berniat buat ngeracunin Abah juga. Ya, ya, aku yang ngeracunin Abah. Bu, Ibu jangan tinggalin aku. Iya nak, Ibu gak akan pernah tinggalin kamu. Maafin aku. Kita mulai semuanya lagi dari nol ya. Randi terbukti meracuni suami saya hingga tewas, Mbak. Dan menganiaya saya dan anak saya. Akhirnya divonis hukuman 20 tahun penjara, Mbak. Dan yang paling penting kamu, Mbak Lilis. Kamu sendiri bagaimana keadaannya? Setelah semua peristiwa tragis ini, apa kira kamu kembali ke kampung halaman, Mbak? Enggak, Mbak. Saya masih di rumah mendiang suami saya, Mbak. Oh iya, Mbak. Jadi kamu tinggal bersama dengan Mbak Sita? Iya. Saya menemani dan merawat anak sambung saya. Karena memang saya keluarga satu-satunya, Mbak. Kami saling menguatkan dan berusaha bangkit bersama, Mbak. Kamu luar biasa, Lilis. Sungguh perempuan yang tegar. Saya tahu ini pasti berat, sangat tidak mudah untuk dilalui. Tapi dengan dukungan dan keteguhan hati, saya yakin kamu dan Mbak Sita bisa melewati ini semua, Mbak.
Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dari lubuk hati saya paling dalam. Mbak Lilis sudah bersedia hadir di sini dan menceritakan kisahnya. Pemirsa, kisah dari Mbak Lilis yang baru saja kita dengarkan tadi adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan luka dan pengkhianatan, tetapi juga syarat dengan harapan dan ketegaran. Ingatlah bahwa di balik gelapnya badai akan ada cahaya yang menanti untuk menyinari kembali hidup kita. Dan kini saatnya bagi Anda, para pemirsa yang memiliki kisah nyata yang dapat menginspirasi dan menjadi sumber kekuatan bagi para perempuan lainnya. Bagikanlah kisah kamu. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia pamit undur diri, sampai jumpa pada episode berikutnya. Selamat malam.